Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bersama-sama lagi di sini. Di hari Senin ini mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang melimpah, dan hidup yang berkah. Insya Allah. Mudah-mudahan untuk kita semua. Kemarin ada Japri ke WA saya menanyakan mengenai, Mas itu bisa dibahas secara singkatnya mengenai apa yang terjadi saat kita menua. Oh, ini saya sharing screen ya. Karena kemarin saya melihat di YouTube-nya Mas Gung katanya begitu, itu ada informasi mengenai apa yang terjadi saat kita menua. Nah, ini nih, jadi ini YouTube-nya ini. YouTube-nya ini baru-baru kemarin, baru kemarin. Baru kemarin ketika saya membahas mengenai kelas event workshop yang akan diadakan di hari Rabu tanggal 25 Juni mendatang. Nah, ini sebenarnya apa begitu kan? Ini saya munculkan dulu ya. Jadi sebelumnya ini saya disclaimer dulu bahwa penjelasan ini berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya yang telah diterapkan. Pertama, pada komunitas lansia purnawirawan TNI Angkatan Laut selama lebih dari 14 tahun. Jadi ini konsep dasarnya diambil dari sini. Kemudian ditambah dengan pengalaman melatih. Ya, tentu saja ketika seorang itu melatih selama lebih dari 15 tahun secara konsisten, baik offline maupun online, tentu dia memiliki banyak sekali experience, banyak sekali pengalaman, melihat kenyataan, gitu kan. Kemudian ada hal-hal yang sesuai prediksi, ada hal yang tidak, lalu melihat karakter-karakter ritme napas ini ketika diterapkan pada badan orang yang metabolismenya A, diterapkan pada badan orang yang metabolismenya B, nggak sama, pada badan orang yang metabolismenya C, nggak sama, seperti itu. Jadi misalnya kayak contoh, ritme 55 saja. Itu kan kelihatannya kan sederhana gitu kan. Tapi diterapkan pada orang yang diabetes, yang HbA1c-nya di bawah normal, kemudian HbA1c-nya sangat tinggi, kemudian orang yang hipertensi itu bisa berbeda dampaknya. Maka eh, melatih itu adalah salah satu upaya bagi saya pribadi ya, untuk mengumpulkan data-data pengalaman, data-data empiris lah. Apalagi ketika yang dilatih itu berkenan untuk melakukan uji laboratorium. Jadi kalau yang dilatih itu berkenan untuk melakukan uji laboratorium, maka wah itu saya senang banget tuh. Kayak contoh di angkatan laut, ini wajib wajib melakukan uji laboratorium secara berkala. Ya ada yang per 3 bulan, ada yang per 6 bulan, tergantung nanti kesepakatannya. Ya kalau dari dulu sih kita 6 bulan itu pasti. Tapi untuk hal-hal yang darurat, kayak misalnya waktu itu COVID, nah itu dipercepat tuh. Itu dipercepat, jadi per 3 bulan dievaluasi. Kenapa? Karena orang-orang lansia ini secara umum ringkih, secara teori ringkih. Walaupun katakanlah kan mereka udah latihan napas, iya, tetapi tetap waktu era COVID itu kita nggak tahu menau mengenai vaksin gitu kan, kita nggak ngerti mengenai apa, harus bisa kelihatan screeningnya secara cepat. Dan ini lewat uji lab, lewat uji lab. Jadi per 3 bulan diperiksa, 3 bulan periksa memastikan bahwa perjalanan kesehatan para lansia ini terkontrol, dikawal istilahnya begitu. Istilah medisnya dikawal, so, mereka dikawal. Nah, balik ke yang tadi, jadi sebelum kelas ini dimulai, di awal-awal dulu itu saya sudah memperkirakan gitu. Ketika seseorang itu menua, apa sih yang nanti akan menjadi perubahan-perubahan pada metabolisme di tubuh. Nah, maka saya menelusuri ini kurang lebih ya 15 tahunan lalu lah. Jadi ini yang saya munculkan ini slide 15 tahun lalu ya, bukan slide yang sekarang. Jadi kalau sekarang sih ini udah bertambah, biochemistry-nya udah bukan 6 area lagi, fisiologinya bukan 19 area lagi, perception and mind body coordination-nya bukan 10 area lagi, psikologinya bukan 9 area lagi, requirement for medical care-nya bukan 3 area lagi, lebih banyak lagi. Karena sepanjang itu saya mengumpulkan data juga melihat secara langsung bagaimana perkembangan para lansia ini di dalam menerapkan konsep yang diberikan pada mereka, yakni teknik pernapasan, kemudian pengaturan gelombang otak, pengaturan gelombang jantung, kemudian latihan fisiknya, baik aerobik maupun latihan bebannya, kemudian ada rendam esnya, kemudian red lightnya itu jadi berkembang selama 15 tahun terakhir. Jadi sekali lagi, ini adalah data yang kurang lebih 15 tahun lalu sudah saya kumpulkan tuh.
Jadi saya rajin waktu itu. Ini saya bagi buat Bapak Ibu sekalian sebagai tambahan saja, tetapi saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Silakan di screenshot saja. Intinya adalah silakan cari solusi apa dari sudut pandang Bapak Ibu sekalian untuk membalik proses. Nah, dasarnya begitu. Untuk membalik proses. Contoh ya, kita lihat biochemistry. Pada biochemistry yang 6 area tadi, di sini ada namanya antioksidan yang panahnya turun ke bawah. Jadi artinya seiring penuaan kadar antioksidan di badan itu menurun. Maka dalam benak Bapak Ibu sekalian harus muncul pertanyaan begini, berarti yang harus saya lakukan adalah saya harus mencari cara untuk menaikkan antioksidan. Nah, seperti itu logikanya ya. Ya, jadi kenapa? Karena ini panahnya panah menurun. Artinya seiring usia, kadar antioksidan menurut statistik jurnal-jurnal yang saya kumpulkan, itu menurun. Ya kan, nggak mungkin orang makin tua kadar antioksidannya makin naik, kan nggak mungkin. Ya kan, pasti menurun. Jadi, pertanyaannya tadi, Bapak Ibu harus mencari cara bagaimana menaikkan kadar antioksidan di badan saya. Ya silakan caranya sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki dan keyakinan yang ada di dalam hati. Ya tentu berdasarkan pengetahuan itu. Apakah misalnya, oh kalau gitu saya mau pakai suplemen aja mas? Ya boleh, silakan gitu. Yang penting udah tahu ada gambaran, ada gambaran. Dan ini ilmu gratis. Ilmu gratis ini ilmu nggak bayar. Ya kalau ikut workshopnya bayar, tapi kalau pengetahuan di YouTube-nya mah gratis. Bapak Ibu silakan ambil aja lah. Saya nggak ada masalah. Kalau misalnya ada rezeki kemudian pengen mensupport OMG, ikut kelas-kelas OMG, ya saya senang banget. Kalau enggak ya sudahlah, biar Tuhan yang membalas. Saya kira begitu kan rezeki itu nggak akan tertukar, ya kan? Ya balik ya. Kemudian contoh lagi nitric oxide. Seiring seseorang menua, maka kemampuan pembuluh darah untuk membentuk endogenous nitric oxide atau enos itu menurun. Ya paling puncaknya di sekitar usia 20 tahunan lah. Itu bisa mencapai hampir 100% tuh pembentukan nitric oxide-nya secara alamiah ya. Nanti setiap 10-20 tahun tuh menurun hampir hampir ya 30%-an lah. Turun produksi nitric oxide-nya itu. Turun, turun, turun. Jadi kalau usia Bapak Ibu sekarang udah di atas 60-an tahun itu produksi nitric oxide-nya dari pembuluh darah secara alamiah itu paling sekitar 20-30%-an aja. Udah turun sampai 70% tuh. Nah, maka di dalam benak Bapak Ibu sekalian itu harus bertanya, berarti saya harus mencari cara untuk menaikkan produksi nitric oxide, ya kan? Kenapa? Karena ini salah satu molekul punya manfaat penting. Sama seperti antioksidan punya manfaat penting. Makanya kemarin saya jelaskan bahwa antioksidan tidak hanya untuk menangkal radikal bebas, tetapi juga bisa digunakan untuk membongkar plak pada pembuluh darah. Nah itu pakai antioksidan tuh bisa, bisa. Makanya kemarin saya tunjukkan jurnalnya. Nah, nitric oxide juga begitu. Kemudian lihat toleransi glukosanya. Toleransi glukosa itu menurun. Berarti ada kecenderungan orang-orang makin menua itu kadar gulanya makin tinggi karena menjadi kurang sensitif. Berarti yang ada dalam benak Bapak Ibu sekalian itu berpikir bagaimana cara saya meningkatkan sensitivitas insulin, gitu kan, supaya daya serap glukosanya bagus. Nah, seperti itu. Ini cara berpikirnya seperti itu. Namun apalagi efisiensi pada kontrol terhadap sistem kelenjar endokrin, pituitary thyroid axis. Berarti harus dipikirkan bagaimana cara melakukan perbaikan pada sistem kelenjar dan seterusnya dan seterusnya. Ini bisa di screenshot. Apalagi misalnya saat menua, ini kan ada fisiologi 19 biochemistry 6 area, ya kan? Kemudian ini fisiologi ada 19 area, kita lihat ya. Tekanan darah. Secara alamiah, seseorang menua tekanan darahnya makin meningkat. Secara umum ya statistik. Berarti harus berpikir bagaimana cara untuk menormalkan kembali. Jadi harus ngerti caranya. Ya terserah apakah pilihan caranya Bapak Ibu pakai obat gitu kan. Apakah Bapak Ibu pilihan caranya pakai herbal, apakah Bapak Ibu pilihan caranya pakai meditasi, pakai olah napas, pakai olahraga fisik, ya terserah. Silakan aja. Ini hanya insight aja, ini hanya gambaran saja bagaimana dulu saya berpikir ketika saya mempresentasikan ini kepada para purnawiran itu, saya berikan mereka gambaran berdasarkan ini semua ada data-data jurnalnya. Ini saya nggak ngarang-ngarang, ini semua ada data-data jurnalnya.
Nah, pun apalagi? Nomor tiga, misalnya contoh efisiensi kardiovaskular. Oh, berarti sistem kardiovaskularnya ini menjadi semakin tidak efisien. Ya kan? Bagi obat cancer biar efisien. Pembuluh darahnya, jantungnya. Misalnya salah satu contohnya olahraga fisik. Pasti harus dipakai fisiknya. Maka orang-orang tua nggak boleh banyak diem. Maka kalau lihat si angkatan laut ini jalan kaki, naik turun tangga, pakai beban, kemudian latihan otot, resisten training, itu tujuannya apa sih? Supaya meningkatkan perbaikan efisiensi pada kardiovaskular. Nah, seperti itu. Vital capacity, misalnya ini berhubungan sama paru-paru. Ini tidak saya bahas secara detail. Ini hanya secara gambaran insight aja. Nanti tinggal screenshot aja, Bapak Ibu cari caranya, apa saja terserah. Kalau nggak mau ribet ya ikut kelasnya. Tapi kalau misalnya agak-agak ribet, ya cari sendiri, gitu kan. Ya mungkin collecting dari banyak jurnal, ikut banyak kelas-kelas di luar, ya silakan aja. Ya sekiranya begitu. Nah, sama, nomor 7 lihat tuh. Apa yang berubah saat menua? Alpha power di otaknya menurun. Nah ini beneran. Makanya orang-orang makin tua, makin umur itu, ya kadang-kadang makin makin otaknya ya bisa berubah menjadi demensia, bisa berubah menjadi Alzheimer gitu kan. Kemudian dia juga bisa menjadi sangat overthinking, apalagi misalnya nggak diurus, aduh pokoknya pikirannya kayak mati aja, gitu lah. Maka penting untuk mengerti bagaimana cara switch atau melatih otaknya untuk sering-sering masuk pada gelombang alfa. Nah, kalau dilihat di sini contoh beberapa ya. Dari pengetahuan-pengetahuan ini, yang nomor 4 itu menjadi kelas yang berhubungan dengan diabetes. IMG ya. Jadi saya ambil tuh sebagian. Kemudian saya sebarkan ke masyarakat umum. Ini loh, apa yang sudah saya terapkan di Angkatan Laut ini bisa menjadi kayak gini. Tapi ini kelasnya namanya kelas mengatasi diabetes TPTD tanpa pusat tanpa diet. Tapi kalau yang mau full namanya kelas autofagi. Dia ada komponennya, ada olahraga fisiknya, ada puasanya, ada rendam esnya, ada olah napasnya, ada macam-macam segala macam ada di situ. Ini dalam upaya untuk memperbaiki toleransi glukosa. Jadi saya ambil secomot tuh dari materi yang saya berikan di Angkatan Laut. Lalu kemudian nanti di latihan bersama latihan di alam ya di Ragunan tanggal 3 Juli mendatang ini kita ajarkan juga bagaimana cara melakukan penurunan kolesterol. Ya bagi orang tua dalam pemahaman umum yang bukan pemahaman ketogenik ya atau bukan pemahaman carnivore diet, kolesterol masih dianggap sebagai musuh gitu kan. Ya udah paling tidak ngertilah caranya bagaimana menurunkan kolesterolnya. Ya pendekatannya silakan. Anda mau pakai pendekatan obat kayak gitu kan, pakai pendekatan olahraga. Kalau kita yang olah nafas. Nah itu yang saya terapkan di angkatan laut, termasuk antioksidan. Gimana caranya naikin produksi antioksidan. Antioksidan di mana ya? Antioksidan di dalam tubuh para pesertanya. Nah, silahkan seperti itu dicari solusinya. Apalagi tadi alfa kan? Nah, ini nih yang tadi ya, ini alfa. Kelas nitril oxide, saya pernah bikin kelas khusus asma yang materinya humming dulu tuh berapa tahun lalu tuh. Iya. Jadi ini sepotong-sepotong ini kemudian keluar menjadi kelas-kelas yang diberikan kepada masyarakat umum. Apalagi nih, ya, nomor 7 alfa. Ini ada di kelas fundamental gelombang alfa, ya kan? Kemudian apalagi temperatur homeostatis. Nah, ini ada di kelas rendam es. Rendam es sudah kelasnya ada. Kelas bioritmik air namanya. Bioritmik elemen air. Terus apalagi nih, cardiovascular efisiensi ya ada. Blood pressure kita juga kelas yang untuk hipertensi juga ada. Di sini diambil secomot. Apalagi nomor 8. Nah, ini nih saya nggak akan bahas semua ya. Saya ini hanya beberapa saja. Refleks latensi, kita juga ada kelas fitness. Refleks recovery time, ada kelas fitness. Muscle contraction time, OMG juga punya kelas fitness. Neuromuscular coordination, OMG juga ada kelas fitnessnya. Dan terus ada ini ada semua kelas fitnessnya. Maksudnya kelas di OMG ini ada. Yang saya ambil secomot-secomot. Nomor 14, orang-orang sudah tua, rata-rata tidurnya susah, insomnia-nya meningkat. Maka Bapak Ibu harus cari cara bagaimana untuk handling insomnia. Ya sekali lagi ini hanya masalah pilihan saja ya, hanya masalah pilihan. Yang penting ada insight, ada gambaran bahwa oh oke, berarti seorang menua itu ya menjadi susah tidur. Kenapa? Ya dicari tahu silakan aja. Mungkin bisa Bapak Ibu ambil solusinya dengan obat gitu kan. Mungkin bisa dengan herbal, bisa dengan olahraga fisik, bisa dengan olah napas, terserah.
Ini saya ambil secomot dari pengetahuan yang sudah saya terapkan di Angkatan Laut itu di Lansia Purnawirawan ini, kemudian menjadilah kelas khusus perbaikan tidur. Saya bikin kelas gratisnya untuk perbaikan kualitas tidur. Ada juga kelas yang donasi bebas untuk perbaikan kualitas tidur. Ada juga kelas yang lebih profesional untuk kelas kesembuhan insomnia. Itu tinggal masalah pilihan aja. Tapi kalau pengen yang gratis ibaratnya mencari sendiri, gitu kan? Cari sendiri, kemudian yang penting ada insight-nya. Gangguan-gangguan tidur seperti sering terbangun di malam hari, kemudian waktu tidur yang kurang, gitu kan? Kemudian lebih cenderung stresnya tinggi, jadi harus handling stres, ya cari cara, silakan. Kemudian ada masalah sama gigi, kemudian eritrosit sedimentasi itu laju darahnya jelek, meningkat. Ya kan orang-orang kalau susah tidur itu pasti laju darahnya tinggi. Maka silakan cari cara untuk menurunkan laju endap darah atau menormalkan kembali laju endap darah. Ini tinggal screenshot aja. Terus apa lagi? Perception and mind body coordination. Ini ada 10 area. Nah, kita lihat nama area pertama. Visual acuity, mata sudah mulai lamur gitu kan. Auditory threshold, telinga sudah mulai kurang pendengaran. Nah, itu kita cara melakukan perbaikan. Ya, monggo silakan diatur lah. Kemudian kemampuan field independence mengenali ruang juga menjadi kurang bagus gitu kan. Maka kita ada latihan dulu tuh di OMG bioritmik kalau nggak salah ya. Kita latihan untuk merasakan ruang. Kenapa? Karena memang ini ada ilmunya, jadi nggak ngarah-ngarah. Ya, terus apa lagi ini? Silakan di screenshot apa yang ada di sini. Tinggal googling aja. Nomor 7, perceptual motor performance. Nah, ini pernah juga kemarin dijelaskan. Orang-orang tua, ayo mau bergerak, jalan kaki, paling tidak minimal gitu kan. Jangan diem. Ada tanggal 3 Juli, ada eventnya di Ragunan. Kalau misalnya ada kesempatan, hari Kamis, tanggal 3 Juli, ayo kumpul sama OMG. Bayar cuma 200 ribuan, dapat udara yang bersih gitu kan. Paksakan, paksakan. Jangan, aduh mas, udah dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan tuh nggak akan bisa menjadi sebuah kebiasaan. Kalau misalnya saya ya, karena kebetulan dekat dengan Ragunan, itu ya saya latihan sendiri ya, nggak ada yang nyuruh. Jadi nggak ada yang nyuruh. Jadi ke Ragunan tuh paling nggak ya seminggu bisa 2 kali lah minimal. Untuk apa ya? Saya jalan kaki saya ngukur heart rate. Oh, dengan medan yang seperti ini, dengan jarak 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 10 kilo, muter 2 kali. Muter 2 kali itu udah bisa 20 kilo. Iya. Karena nanti trek yang kemarin udah kita atur untuk tanggal 3 Juli latihan bersama latihan alam di Ragunan ini, itu trek 30 menit yang sekitar 2,7 kilo, 3 kilo lah. Tapi treknya agak-agak naik turun sedikit ya. Sudutnya sudut wajar lah. Itu udah lumayan lah untuk bikin berkeringat, bergerak gitu kan. Nah, jadi dilakukan yang seperti ini untuk orang-orang yang sudah berumur gitu kan atau makin menua. Sekali lagi, jangan diem. Jangan diem, jangan sedentari, bergerak aja. Caranya silakan aja, supaya menaikkan perceptual motor performance, supaya menaikkan reaction time, baik secara sederhana maupun yang bersifat pilihan. Misalnya kayak jatuh, reaction time-nya misalnya punya kemampuan untuk memegang benda, gitu kan? Atau punya kemampuan untuk berguling misalnya. Oh ini skill yang menyelamatkan, jangan salah. Ini skill yang menyelamatkan. Makanya kita ada latihan kalau di Purnawirawan itu latihan genggam ya, melatih kekuatan genggaman tangan dan seterusnya. Silakan di screenshot. Psikologi, nah silakan kreativitinya menurun gitu kan. Bagaimana caranya? Ya mungkin seiring penuaan bisa jadi ada kerusakan pada jaringan saraf di otak sehingga terbentuklah Alzheimer gitu kan. Sehingga terbentuklah degeneratif pada jaringan saraf. Ya harus dicari solusinya. Supaya apa? Memorinya membaik, baik secara verbal maupun visual. Ini kita kalau di dulu data waktu itu untuk orang-orang yang sudah di atas 85 itu kita ada semacam latihan untuk recall memori. Iya, dan ini sebut menjadi kelas perbaikan memori dulu di kelas OMG. Makanya kalau ada yang ikut kelas OMG di perbaikan memori itu ya sebenarnya diambil dari sini. Tapi kalau Bapak Ibu menyepelekan itu, ya nanti begitu tua coba buktikan aja, yakin saya. Kalau misalnya nggak dijadikan sebuah kebiasaan gitu kan, nanti lama-lama ya gampang lupa, ya kan? Baik secara verbal maupun visual. Lupa, lupa itu ya ketika misalnya secara verbal berarti nggak bisa.
ngomong, karena dia huruf-huruf kata-kata dia nggak ngerti. Kalau visual, berarti yang mengingat tampilan-tampilan muka-muka orang, saudaranya, anaknya, cucunya, kemudian pasangannya, ya semua. Seperti itu, ini kan bahaya sekali, fatal sekali. Maka dulu saya memberikan kelas, namanya kelas perbaikan memori. Nah itu kalau misalnya orang-orang tua, sebaiknya ikut. Ya kalau nggak ikut, ya nggak apa-apa. Itu cuma masalah pilihan aja. Saya hanya memberikan insight aja di sini. Karena semua ada di sini, udah saya terapkan semua di kelas lansia Purnawirawan. Jadi ya saya secara pribadi ibaratnya menjadikan kelas itu sebagai future masa depan saya gitu. Masalah ada orang-orang mau ikut, mau gabung, nggak mau aja silakan. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Masing-masing itu punya pilihan. Maka saya sekarang udah nggak pernah misalnya kesal atau maksa gitu orang enggak, dan Anda jangan merasa terpaksa untuk ikut kelas-kelas OMG. Kalau misalnya ada rezeki ya ikut, nggak ada ya cari sendiri. Udah gitu aja kan itu semua perjalanan. Saya di ilmu olah napas itu saya ikut sebuah perguruan silat ya, namanya Merpati Putih. Itu ada salah satu filosofi yang membekas lah, dalam sekali. Ya apa namanya tertulis kuat sekali dalam hati saya. Ya ini Mersudi Patitising Tindak Pusakane Titising Hening. Ini itu singkatan dari Merpati Putih. Mersudi Patitising Tindak Pusakane Titising Hening. Yang singkatannya terjemahannya kalau pakai bahasa Indonesia kurang lebih adalah mencari sampai mendapatkan, mencari sampai mendapatkan dengan action. Bagaimana actionnya? Menurut jalan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu filosofinya tuh. Jadi kita mencari sampai mendapat, ini masing-masing bisa dibagi menjadi fase-fase. Ketika kita ambil persudi, mencari sampai dapat. Kalau nyari nggak dapat dapat ya percuma. Ya, jadi nyari sampai dapat. Nah ini di sini bisa masuk aspek akal di sini. Jadi pencarian lewat wilayah akal, gitu kan? Ya silakan saja Anda baca-baca buku, baca tulisan, nonton YouTube, saya anything lah. Belajar di sekolah, di kampus, penelitian, itu proses bersudi, mencari dengan akal, ya kan? Sampai dapat. Participation tindak, mencari sampai dapat dengan menggunakan sebuah action gitu. Harus ada actionnya, harus ada actionnya. Jadi ketika sudah muncul sebuah gambaran gitu kan, ya ya dikerjakan dalam bentuk fisiknya, ada actionnya begitu. Pusakanya titik ngening. Jadi sesuatu yang dianggap sebagai hal-hal yang utama, penting, kita sebut saja. Ya, pusaka itu kan sesuatu yang dianggap penting, bernilai gitu kan. Ya dicari sampai dapat. Itu apa saja bagi seseorang silakan. Ada yang menganggap sesuatu yang penting dan bernilai itu adalah harta, ya songgo monggo silakan cari. Mungkin dia akan jadi lebih bersemangat dalam bekerja gitu kan. Dia akan bisa berbisnis, dia akan menjadi seorang yang karirnya bagus dan sebagainya. Silakan aja. Kalau misalnya yang bernilai itu adalah sebuah kesembuhan, gitu kan, pusakanya itu adalah kesembuhan, ya berarti dia harus melakukan pencarian yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan dengan menggunakan segala daya upaya dan tindakan menuju mendapatkan kesembuhan itu. Nah itu, ini perjalanan-perjalanan yang bisa diambil step by step. Baru terakhir ada namanya titik hening. Titik hening itu dengan jalan ketenangan, dengan jalan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harus dicari ketenangannya, maka ada kelas alfa. Saya cari apa itu kondisi tenang, apa parameternya, variabelnya, definisinya, cara ngukurnya, cara ngujinya. Itu hanya dari filosofi itu tuh. Hanya dari filosofi yang maksudnya hepatitis tindak usahakan hepatitis ini itu menjadi banyak kelas seperti ini. Iya kan? Nah, jadi sekali lagi ini adalah perjalanan eh, dalam upaya mencari sampai mendapatkan. Maka saya selalu berdoa pada setiap pencarian ia memerlukan usaha, ya kan? Usaha itu melibatkan ya pikiran, perasaan, biaya yang tidak sedikit. Ya saya selalu berdoa semoga dimampukan. Jadi ketika Bapak Ibu melihat kelas OMB kemudian wow, wah itu pikirannya udah aneh gitu. Padahal kelas gratisnya ya banyak. Jadi kalau ikut kelas kalau ikut komunitasnya PHS Pak Jarot, ya Bapak Ibu belajar ilmunya OMG di situ gratis, nggak bayar seperak pun, nggak nyumbang sedikit pun pada OMG gitu kan, itu baik-baik aja, nggak pernah dipermasalahkan, ya santai-santai aja. Memang saya izinkan Pak Jarot untuk menggunakan audio-audio OMG, silakan aja menjadi ya, ibaratnya kalau kapal sih ada jadi jangkar lah, jangkar pahala buat OMG. Itu secara profesional karena ini saya bikin perusahaan kecil-kecilan ya, PT kecil-kecilan untuk menjalankan bisnis jasa pelatihan, ibaratnya ya saya tetap membuat kelas-kelas berbayar untuk market-market yang memang membutuhkan
pelayanan secara lebih profesional. Jadi jangan dibenturkan bahwa seolah-olah ilmu pernapasan itu harus selalu gratis. Maka saya pernah dulu pernah bikin YouTube-nya tuh. Ada tuh waktu saya ke Surabaya tuh, ya salah salah satu pemuka agama lah ceritanya begitu. Dia komplain, kenapa Mas Gunggung ilmu olah napas kok ada kelasnya berbayar? Lah saya bilang ibu kan pemuka agama, saya bilang gitu iya. Ibu waktu kuliah bayar nggak? Bayar. Terus yang ibu pelajari kitab suci, iya. Kenapa ibu kemudian saya bilang begitu harus ada bayaran pada orang-orang yang belajar pada kitab suci. Orang diam dia bahwa segala sesuatu dari Tuhan itu gratis, ya betul. Air juga gratis, gitu kan? Kopi juga ya gratis. Tapi tidak bisa kita datang ke Alfamart kemudian ambil aqua minum airnya aja terus kita bilang, maaf ya Pak Satpam Security, ini air gratis karena dari Tuhan. Ya tidak bisa seperti itu. Jadi itu harus rasional menafsirkan gratis. Ketika itu sudah diolah, sudah disusun sedemikian rupa, sudah dibantu untuk disederhanakan, dibuatkan intisarinya dan sebagainya, ya orang itu tidak masalah punya hak untuk apa namanya ya ibaratnya membuat jadi sedikit bernilai lah. Karena saya sering bilang tidak semua yang ikhlas itu harus gratis, gitu kan? Tidak semua yang baik itu gratis dan tidak semua yang buruk itu berbayar. Ini adalah masalah cara kita memilih sudut pandang saja. Jadi silakan pilih saja. Ada banyak opsi, makanya dulu saya pernah bilang OMG itu punya beberapa opsi untuk orang-orang dengan segmentasi yang berbeda. Jadi ada orang-orang yang segmentasinya senang gratisan, maka silakan Bapak Ibu masuk ke dalam YouTube saya, ada puluhan video audio yang isinya pelatihan gratis di situ. Ada, nyari dulu tapi mersudi dulu, Pak Titi Sing tindak mencari sampai dapat dengan tindakan. Jadi searching dulu di Google, searching dulu di YouTube, Mas Bungung, itu udah banyak. Cari ke belakang-belakang nih, cari browsing 3, 4, 5 tahun lalu. Itu pasti ketemu banyak sekali. Nah kemudian ketika sudah ketemu yang gratisan, lalu ada rezeki sedikit nih, saya mau support lah. Tapi duit saya terbatas, nggak punya banyak. Ada kelas donasi bebas. Yang ngasih 10.000 ya banyak, yang ngasih 5.000 ya ada, yang ngasih 20.000 ya ada. Itu supaya mensupport sebagai bentuk tanda terima kasih misalnya. Ya, ya nggak apa-apa kita terima-terima aja. Makanya kelas apa namanya kelas donasi bebas setiap bulan itu selalu ada. Lalu kita bikin. Itu tuh orang-orang yang barangkali pengen coba-coba. Atau sekedar pengen mendukung lah. Ada yang udah ngasih bebas lalu nggak pernah latihan. Nggak apa-apa itu asal pilihan aja. Ada di kelas-kelas yang mungkin di atas itu, yang dari 190.000 untuk kelas senior sehat. Ada yang sampai 1,5 juta. Lalu kita juga ada workshop campnya. Itu banyak pilihan. Silahkan diikuti dan dinikmati sebagai sebuah perjalanan aja. Jadi tidak tidak membuat jadi kesel atau marah ketika misalnya, wah ini kelas lagi-lagi berbayar, lagi berbayar. Kalau mentalisasi seperti itu, repot. Padahal orang-orang yang bilang kelas lagi berbayar itu setiap paginya latihan materi OMG yang gratis dari jalurnya Pak Jarot. Jadi nggak usah protes, diabaikan aja. Kalau ada rezeki dan dirasa punya manfaat, silakan pelajari ilmunya. Ada gitu aja. Kalau enggak, udah enggak. Makanya saya kasih ini kan gratis nih. Ya kan? Enggak bayar kan? Tapi memang ini data 15 tahun lalu, tapi masih relevan lah. Bapak Ibu misalnya bisa melakukan perbaikan, membalik kondisi yang ada pada area-area ini. Wah itu sehatnya luar biasa. Yakin saya, hakul yakin. Iris kuping saya. Ini beneran ya, ini serius. Kalau Bapak Ibu ya dengan menggunakan data 15 tahun lalu ini, ya, kemudian diikuti, dicari caranya, pakai pendekatan yang Bapak Ibu yakini sesuai dengan pikiran, perasaan, fisik, finansial yang dimiliki gitu ya, dengan kemampuan yang dimiliki. Yakin saya, pasti Bapak Ibu akan sehat, betul-betul sehat. Nggak ada penyakit berarti, yakin saya. Bayangkan, biochemistry 6 area diperbaiki, fisiologi 19 area diperbaiki, perception and mind body coordination diperbaiki. Kebayang fisiknya kayak apa coba? Pasti fisiknya baik banget tuh, bagus banget tuh, ya kan? Jalannya tegak, nggak gampang lupa, ya kan? Kemudian nggak gampang emosian, stresnya terkontrol, gula darahnya bagus, kolesterolnya wajar, ya kan? Kemudian respon refleksnya bagus, otot-ototnya kuat, otot pahanya besar, lengannya bertenaga. Wah itu tak mungkin nggak sehat, nggak mungkin jantungnya kuat, nggak hipertensi, nggak diabetes, nggak kena kanker misalnya begitu. Pasti akan membaik signifikan kalau area-area ini berhasil Bapak Ibu balik dengan cara yang diyakini, dengan solusi-solusi Bapak Ibu yang diyakini. Dan ini gratis.
Maksudnya pengetahuan insight-nya gratis. Bapak Ibu cari sendiri gitu kan. Yang penting saya udah kasih gambaran ya kan. Nah, ini tinggal screenshot, screenshot cari, screenshot cari, screenshot cari, ya kan? Screenshot cari, screenshot lagi cari, googling, ya mersudi, petitising tindak, mencari sampai mendapatkan sebuah tindakan yang benar dengan jalan ketuhanan Maha Esa. Maka filosofi ini mendasari semua yang lahir dari kelas-kelas ini. Screenshot, cari, gitu kan? Oh, depresi. Iya, orang tua tuh banyak depresi, jangan salah. Apalagi makin tua, temennya makin nggak ada. Dia merasa sendiri, apalagi anaknya pada masa bodoh. Waktu masih kecil, anaknya ditimang-timang, diurus, diharapkan kehadirannya. Anaknya masih TK, maknya nungguin di depan pintu sekolah, gitu kan orang tuanya. Harap anaknya terlihat, lagi jalan, lagi lari. Itu kira dia langsung, apa namanya, kesimpuh, kemudian dia memeluk. Begitu giliran orangnya udah tua, anaknya boro-boro mau nungguin di pintu gerbang. Kalau bisa ditaruh di panti jompo yang ngurus orang lain, dah. Saya nggak mau ngurus. Iya. Depresi itu. Makanya orang tua, ya saran saya belajar ilmu pernapasan supaya nanti Bapak Ibu jadi guru nantinya. Supaya Bapak Ibu jadi guru. Nanti Bapak Ibu jadi guru, Bapak Ibu jadi besar, punya komunitas, ngajarin orang-orang. Jadi punya teman-teman banyak di situ. Ya itu, supaya nggak depresi. Ya saya udah nemuin banyak lah. Jadi pengalaman udah banyak sih. Screenshot, ya kan? Apalagi nih, requirement for medical care, screenshot. Apa contohnya ya? Itu tadi pasien-pasien yang kemudian pada sakit, itu kan orang tua sakit di rumah sakit biasanya suka lebih lama untuk dirawat. Bagaimana cara mempercepatnya? Wah, harus dicari caranya. Berarti memanfaatkan semua potensi. Ini pembelajaran penggalian. Ya, apakah nanti solusinya berbasis obat-obat yang canggih, suntikan-suntikan yang hebring gitu kan? Atau mungkin eh, ilmu-ilmu apa lagi nggak tahu, pokoknya cari aja. Ini tinggal di screenshot aja. Oke ya. Jadi ini gambaran supaya apa? Ya supaya eh, mengerti bahwa segala sesuatu itu harus dicari sampai dapat. Kenapa ada jalan titik ini dengan jalan ketenangan dan dengan jalan ketuhanan Nama Esa? Karena tetap pada akhirnya kita harus meminta petunjuk, minta petunjuk. Ya, kita bisa minta petunjuk dari manusia, gitu kan, dari teman, ada minta petunjuk dari saya, WA, chatting, telepon, dan sebagainya. Tapi petunjuk terbaik adalah petunjuk dari Tuhan. Jadi belajar memahami kata hati. Ilmu tentang kata hati aja, OMG itu punya. OMG itu punya kelas fundamental namanya resonansi dan vibrasi. Itu materi untuk mempelajari mengenali kata hati, lalu mengikuti kata hati. Kita menguji, mengetahui apakah kata hati yang sudah muncul itu benar atau salah. Itu ada latihannya, dan kita sudah melatih. Waktu itu ada dua orang dari Sekretariat Negara ya, dari Setnek datang untuk latihan teknik yang seperti itu. Ya kita buktikan bahwa dalam periode 3 bulan latihan mereka bisa. Kenapa? Karena ini ilmu gitu. Ilmu itu sesuatu yang kalau sudah ajeng, sudah berhasil di apa namanya diduplikasi, diterapkan gitu kan, sudah berhasil dilatih, lalu berhasil diduplikasi, maka ya udah siapapun ya bisa gitu kan. Ya, sama kayak teknik Wim Hof, karena sudah ajak siapapun yang praktekkan ya pH-nya naik gitu kan. Ya masalah naiknya ada yang ekstrim, ada yang nggak begitu ekstrim, nah itu masalah perjalanan saja. Tapi tekniknya terbukti bisa. Jadi banyak dari aspek-aspek itu kalau di MG itu menjadi sesuatu yang eh, saya ambil sedikit yang udah valid, yang udah solid gitu, kemudian dimunculkan dalam multi kelas. Masalah Bapak Ibu ingin mengambil momentumnya atau tidak ya itu sih bukan urusan saya ibaratnya. Tapi memang ya kita ada segmentasi begitu, segmentasi yang gratis, ada baik di YouTube saya, yang rekaman utuh juga ada. Caranya ya mersudi dulu, nyari dulu, cuman itu aja sih. Tapi kalau misalnya kelas-kelas kan ya tinggal ikut aja sesuai dengan kelas-kelas yang diinginkan. Ada lebih dari 53 kelas OMG itu. Udah bikin lebih dari 53 kelas selama bertahun-tahun terakhir. Jadi ada banyak pilihan. Waktu itu malah saya bikin ya kayak semacam promo lah di akhir tahun. Semua kelas dibuka dengan harga sampai potongan 50%. Kalau misalnya tidak memanfaatkan momentum itu, ya enggak apa-apa. Sekali lagi itu masalah pilihan. Jadi aspek-aspek yang tadi, ada fisiologi, kemudian ada coordination, apa segala macam, itu di screenshot, lalu dicari tahu, lalu dipikirkan, direnungkan. Direnungkan. Ketika saya menuang, oh ini ada orang nih, namanya Mas Gunggong, yang sudah mikirin tuh. Ada aspek-aspek ini yang mesti diperbaiki atau dibalik.
Maka ketika saya berhasil melakukan pembaikan pada sebagian aspek ini, mestinya secara logika ya, mestinya Bapak ini pasti sehat. Ya kan, pasti pasti sehat. Nggak mungkin ada masalah secara berarti. Nah, tinggal caranya silakan monggo sesuaikan dengan ya kemampuan berpikirnya, kemampuan finansialnya, kemampuan peraganya, kemampuan perasaannya. Oh, kemampuan perasaan, ya tadi saya bilang, ada yang orang kesel karena melihat ada kelas yang lagi-lagi berbayar, terus ya nggak usah kesel kalau kita udah cocok abaikan saja. Yang penting yang tadi di screenshot ya, lalu cari caranya bagaimana, pokoknya cara yang terserah bagus sekalian, cari aja. Nah seperti itu. Nah ini yang saya terapkan dulu. Jadi ketika saya bilang ke Angkatan Laut waktu itu, Bapak Ibu, Bapak ini sekian banyak aspek. Ini perjalanan yang saya nggak tahu berapa lama. Saya sih nggak ada gambaran bahwa ini harus 3 bulan, 6 bulan, setahun. Saya nggak tahu pokoknya. Kalau Bapak Ibu mau, saya akan terapkan aspek-aspek ini. Waktu itu saya bilang kayak gitu di Angkatan Laut. Kita akan terapkan aspek-aspek ini, tapi saya perlu pembuktian untuk uji laboratorium tiap 6 bulan sekali. Oh ya boleh. Untuk hal-hal yang tidak muncul di uji lab di rumah sakit nggak mungkin uji EEG gitu kan, rumah sakit nggak mungkin uji ARV, rumah sakit nggak mungkin mesti misalnya uji hal-hal yang tidak ada di dalam hematologi darah secara umum ya, karena biasanya kan pengujian itu kan ya karena melibatkan kos, jadi terbatas, maka sisanya alat-alatnya dari saya. Jadi saya yang bawa alat ukur gelombang otaknya, saya yang bawa alat ukur HRV-nya, saya uji satu-satu begitu secara periode dalam jangka panjang. Maka saya bilang ini menjadi perjalanan panjang untuk melakukan pembalikan, menguji, kemudian mempraktekkan, memberikan materi-materi untuk yang ini kalau terlalu tinggi maka diturunkan, kalau ini terlalu turun maka ditinggikan. Seperti itu. Ya sampai sekarang berjalan terus. Kita evaluasi, oh kenapa ini kok jadi nggak turun? Oke, berarti ritmenya ada yang kurang. Oh harus dikombinasikan dengan ini, kombinasikan dengan itu. Oke, jadi ceklek begitu udah jadi. Maka katakanlah proses 2-3 bulan itu menjadi snapshot, jadi potret. Jadi saya potret, cetrek, saya mulai start latihan tanggal 1 Januari misalnya, lalu berakhir di 1 Mei misalnya. Ya udah, dari 1 Mei, ini snapshot hasil uji labnya begini-begini, oh ternyata betul terbukti. Maka poin yang ini sudah oke, sudah bisa nih, ini bisa menjadi satu kelas yang terbukti. Paling nggak 3 bulan dipraktekkan pada badan orang-orang tua, perubahannya A, B, C, D, E, G, ini hasil uji labnya, hasil ini. Ada semua tuh, ada semuanya. Perbaikan ginjalnya, perbaikan apanya. Termasuk regenerasi sel. Ini belum dimunculkan regenerasi sel tuh. Ya karena saya masih menunggu durasi yang sedikit lebih lama. Sampai masalah telomer aja. Saya ngomong sama Pak Laksamana tuh, Pak nanti kalau Bapak medical check up di luar gitu kan, di Mount Elizabeth, di Singapura atau di Vietnam atau di mana saja, boleh nggak menyelipkan variabel peremajaan sel di situ? Ya alhamdulillah ada seperti itu. Jadi usia 80-an itu dengan usia sel setara 50 tahun. Nah, ini kan luar biasa, ya kan? Nah, maka pada titik itu menjadikan insight gambaran. Jadi jangan bingung nanti dan jangan, oh ya Tuhan seperti itu. Pokoknya ya kita aja meresudi, titik sing tindak, usahakannya titik sing hening. Mencari sampai mendapatkan gitu kan. Dengan tindakan yang benar, dengan jalan ketenangan dan ketuhanan yang Maha Esa. Ya kira-kira begitu. Jadi mencari dengan sungguh-sungguh sampai dapat. Dengan jalan ketenangan, dengan jalan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ada ikhtiarnya, ada proses akalnya, ada proses rasanya, gitu kan? Ada proses action teragaknya berjalan, ada proses penyelarasan di situ, kemudian ada proses ketika dapat, ya alhamdulillah ini menjadi kelas syukur seperti itu. Lalu kemudian ada jalan ketenangan menjadi kelas alfa, lalu jalan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semuanya berisi aspek-aspek spiritual yang mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Kira-kira begitu. Semua perjalanannya begitu. Jadi apa yang dipelajari di kelas olah nafas itu ya mudah-mudahan saja. Ini saya cerita sedikit ya. Suatu saat saya ketemu sama peserta yang sakitnya berat banget, privat. Oh, udah berat banget lah. Udah mungkin bisa dibilang sakit terminal. Sakit terminal tuh yang dokternya sudah angkat tangan. Karena muslim, saya bilang begini, ya udah ibu, setiap kali ibu latihan napas, niatkan sebagai ikhtiar yang nanti ketika terjadi perubahan, yang pertama ada dalam mentalitas ibu adalah beribadah. Berarti ibu pengen bisa sholat secara normal, saya bilang itu. Ya Allah, saya nggak pengen macam-macam. Pokoknya kalau saya sehat, saya pengen sehat, saya pengen sholat secara normal. Saya nggak mau saya sholat di kursi. Walaupun orang sakit dapat rukhsah keringanan. Saya nggak mau sholat berbaring. Saya pengen sholat secara normal. Ada takbiratul ihram, ada berdiri, ada ruku, ada sujud, dan sebagainya. Udah itu aja. Nah, ini materinya. Tetap dipraktekkan, saya kontrol setiap seminggu sekali. Terus kontrol.
Dari mulai berbaring, kemudian jadi duduk, kemudian jadi bisa sholat sekali, pakai kursi, kemudian akhirnya jadi bisa, sampai sekarang udah bisa jalan, udah bisa umroh, udah bisa macam-macam. Ya, alhamdulillah. Jadi ini aspek-aspek yang tutising hening tadi. Jadi ketika semua perjalanan dari Mersudi ini, orang-orang menganggap bahwa akal lah segalanya, gitu kan, saintifik segalanya, segala macam. Nanti di ujungnya ketemu titik hening. Makanya ini sebuah filosofi di perguruan saya yang luar biasa. Yang mudah-mudahan ini menyemangati. Cara saya udah cukup panjang yang ngobrol-ngobrolnya. Silakan di screenshot yang tadi, dicari, mudah-mudahan ketemu. Kemudian jika Bapak Ibu tertarik, monggo ikut saja. Salah satu yang terdekat adalah tanggal 25 Juni. Mudah-mudahan bisa ketemu di sana. Saya Mas Gunggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.